Waalaikumsalam Bu Sri. Baik, alhamdulillah. Baik Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana nih perasaan Bu Ika saat ini? Nah, sebetulnya perasaan saya deg-degan ya Bu. Ya, kadang kan Ibu akan mengobservasi saya, memberikan penilaian kepada saya. Tapi di sisi lain saya juga merasa senang karena dengan diobservasi dengan Ibu kan saya bisa tahu kelemahan mengajar saya itu di mana. Kemudian saya bisa menentukan perbaikan bagaimana agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam mengajar. Baik, kita santai saja Bu ya. Ya, Bu. Sebelum kita melakukan observasi di kelas nih Bu, saya minta waktunya sebentar Bu ya, Iya. terkait dengan observasi yang akan kita lakukan hari ini. Kira-kira apa nih Bu pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Oke, baik Bu. Jadi kebetulan hari ini kita sudah masuk bab 2 Bu Sri. Materinya itu mengenai pidato. Jadi nanti materi itu yang akan saya sampaikan kepada siswa. Baik, jadi pidato Bu ya? Pidato. Oke. Kemudian nih Bu, pada pokok bahasan pidato ini, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Ika capai pada siswa itu? Iya. Jadi begini Bu, tujuan saya menyampaikan pidato ini, besar harapan saya agar semua siswa bisa memahami materi pidato ini. Kemudian di samping itu saya akan sertakan video-video yang menarik begitu Bu, agar siswa itu bisa tahu contoh pidato itu yang baik, mulai dari pembukaan, isi sampai penutup itu seperti apa. Apakah nanti siswa akan mempraktekkan juga Bu? Iya. Jadi nanti Bu pada ujungnya setelah siswa bisa memahaminya, kita harapan besar saya itu siswa bisa praktek di depan kelas secara mandiri menyampaikan pidato di depan teman-temannya begitu. Baik, jadi di sini siswa itu tidak hanya menguasai secara teori saja, tapi begitu juga ya, bisa tapi juga mempraktekannya. Ya, bisa mempraktekkannya di depan umum, sehingga otomatis di sini siswa dituntut untuk bisa mengasah keterampilan dan kecakapan dalam berbicara. Iya. Itu Bu ya. Iya. Betul. Kemudian Ibu mungkin bisa Bu Ika ceritakan barangkali kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja sih? Untuk area pengembangan Bu Sri yang ingin saya capai itu saya berusaha menggunakan metode-metode yang bervariasi, kemudian inovasi-inovasi baru gitu agar siswa itu tidak merasa belajar itu monoton ya gitu. Seperti ini ya. Jadi kan ada ketertarikan siswa begitu Bu untuk mengikuti pelajaran berpidato ini. Ada lagi Bu? Mungkin barangkali. Kemudian saya berharap Bu intinya di akhir nanti siswa itu bisa mempraktekkan pidato secara mandiri itu. Itu poin pentingnya. Jadi kita tahu, oh siswa itu mulai dari pembukaan yang baik itu seperti apa. Kemudian isi pidato itu disesuaikan dengan temanya, begitu sampai ke penutupnya itu. Jadi kalau saya tangkap dari perkataan Bu Ika di sini ada 3 Bu ya. Iya. Area pengembangan yang ingin Ibu capai. Itu yang pertama mungkin Bu Ika akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, betul Bu? Kemudian Ika juga akan menggunakan video-video betul. Jadi siswa bisa menonton secara langsung Bu, melihat gitu. Kemudian setelah menonton, siswa ini bisa mempraktekkan, betul. Keren Bu ya, keren, luar biasa. Baik Bu Ika, untuk selanjutnya kira-kira untuk mencapai tujuan ini Bu, tujuan tersebut, kira-kira apa sih strategi yang sudah Ibu Ika persiapkan? Iya, gini Bu Sri, jadi sebelumnya sebelum masuk materi ini tentu saya sudah mempersiapkan instrumennya, mulai dari RPP yang berkaitan dengan materi saya gitu kan. Kemudian juga saya siapkan itu instrumen penilaiannya Bu. Nah, jadi nanti berhubungan dengan materi ini saya juga akan mempersiapkan video itu tadi yang akan dijadikan contoh siswa tadi itu. Jadi ada RPP Bu ya, kemudian instrumen penilaiannya seperti apa, kemudian Ibu sudah menyiapkan video juga sebagai contoh, iya Bu. mulai dari pembukaan, kemudian isi dan penutupnya. Ya. Iya.
kira-kira nih Bu, Iya. siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, baik Bu. Tentu di sini saya tidak bisa sendiri ya Bu Sri, karena memang saya melibatkan teman saya gitu Pak Yosef untuk menjadi teknisi. Jadi nanti beliaulah yang akan menyeting begitu. Bagaimana menampilkan video di kelas agar menarik untuk anak-anak itu saya berkolaborasi Bu dengan Pak Yosef. Baik, jadi di sini Bu Ika melibatkan teman sejawat Bu ya, Iya. Pak Yosef. Jadi beliaulah nanti yang bertanggung jawab untuk menyeting segala sesuatunya yang berhubungan dengan video. Betul. Jadi agar proses pembelajaran di kelas itu lancar. Dan menyenangkan. Iya. Wah, keren nih Bu Ika. Ya. Sepertinya Bu Ika sudah siap sekali nih dalam memberikan pembelajaran di kelas nanti. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ika rencanakan ini bisa berjalan lancar ya Bu. Iya. Dan tentunya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bisa terwujud secara utuh seperti itu Bu ya. Baik. Baik Bu Ika, terima kasih atas kesediaan waktunya di tahap pra-observasi ini. Sepertinya kita bisa akhiri. Mungkin selanjutnya Bu Ika ada aktivitas lain barangkali. Silahkan dilanjutkan Bu Ika sebelum kita masuk ke kelas nanti Bu ya. Iya. Baik Bu Sri, saya ucapkan terima kasih kembali untuk sharingnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya izin pamit dulu untuk mempersiapkan materinya Bu. Baik, sama-sama Bu Ika. Silahkan Bu Iya. Ika. Mari Bu Sri. Ya.